Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi yang minggu lalu ya. Kita kemarin sudah mempelajari tentang hormon-hormon yang ada di beberapa kelenjar ya. Ada di mana? Di hipofisis ya. Kemudian tiroid, paratiroid, di ginjal atau adrenal, kemudian apa? Di otak juga, yaitu adalah pineal body atau epiphysis cerebri, kemudian ada di pankreas. Nah, sebenarnya poros-poros hormon-hormon pada organ-organ tersebut itu seperti apa? Hubungannya seperti apa? Nah, coba kita telaah satu persatu ya. Jadi poros hormon, hipotalamus, hipofise, dan juga ovarium. Nah, bagaimana sih hubungan mereka? Apakah baik-baik saja atau enggak ya? Kemudian ini ya, GnRH dari hipotalamus akan merangsang hipofise. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan FSH dan LH melalui sel gonadotrop ya. FSH dan LH kalian tahu sendiri, kalau untuk perempuan juga dalam pembentukan sel telur, kalau laki-laki untuk sperma. Kemudian GnRH ya, gonadotropin releasing hormone meningkat oleh pengaruh noradrenalin dari mana? Dari adrenal ya. GnRH dihambat oleh dopamin, serotonin, dan endorfin ya. Jadi dirangsang noradrenalin, dihambat oleh hormon kebahagiaan yaitu dopamin dan serotonin, dan juga endorfin. GnRH disekresikan secara pulsatil ya setiap 90 menit. Nah, ini ada settingannya ya. Setiap 90 menit gonadotropin releasing hormone itu dia keluar secara normal ya. Nah, kalau tidak normal berarti bisa lebih banyak ya, atau lebih cepat dari 90 menit ya. Kalau lambat ya lebih lambat dari 90 menit kalau lebih sedikit ya. Kemudian FSH dan LH berperan dalam mengatur siklus menstruasi wanita, jelas. FSH berperan dalam pematangan folikel de Graaff. Ini merangsang sel TK internal yang menghasilkan estrogen. Jadi FSH berhubungan dalam proses pembentukan hormon yang lain, yaitu adalah estrogen. Kemudian peningkatan kadar FSH dan estrogen itu akan memicu keluarnya LH yang berperan dalam proses ovulasi ya. Folikel yaitu pembentukan korpus luteum. Estrogen dan progesteron mempunyai efek kuat dalam menghambat sekresi FSH. Jadi dia menghambat ya pembentukan FSH dan LH. Serta gonadotropin releasing hormone melalui mekanisme umpan balik yang negatif ya. Jadi artinya menghambat dan memicu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau hubungan dari hipotalamus, kemudian pituitari, kemudian tiroid. Nah, bagaimana sih porosnya? Oleh pengaruh TRH dari hipotalamus ya, pituitari ya, jadi dari hipotalamus pituitari akan mengsekresikan TSH, thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid releasing hormone ya, di mana pituitari mensekresikan stimulating hormonnya yang akan merangsang thyroid ya. TSH, TRH ya. Tiroid akan mengeluarkan T4, T3, kalsitonin T3 dan T4, di mana dia mengatur dalam metabolisme tubuh. Kalsitonin berperan dalam metabolisme, kalau kalsium, berarti apa? Kalsium. TRH, thyroid releasing hormone, merangsang kelenjar tiroid, juga merangsang sel laktotrof dalam mensintesis prolaktin. Nah, prolaktin berperan dalam ASI, produksi susu ya. Kemudian TRH sering dipakai untuk menyelidiki fungsi hipofise dan fungsi tiroid
ya. Jadi TRH itu menjadi parameter fungsi dari hipofise ya yang di otak dan fungsi tiroid. Tiroid releasing hormone oral juga dapat digunakan, yaitu suatu terapi ya, meningkatkan produksi ASI pada pasien dengan insufisien laktasi ya. Jadi dia membantu dalam peningkatan produksi air susu. Ya. Kemudian hubungan dari hipotalamus, pituitari dan adrenal ya. Corticoid releasing hormone dari hipotalamus merangsang pituitari melepaskan ACTH. Kelenjar adrenal ya terdiri dari 2 medula ya, ini sudah tahu ya, berkaitan secara fungsionalis dalam sistem saraf simpatik. Jadi dengan mengsekresi epinefrin ya. Jadi saraf simpatik, jadi dia berhubungan dalam pergerakan dan seterusnya. Jadi misal di dalam hipotalamus ya terangsang oleh suatu hormon, kemudian di pituitari pun menghasilkan releasing hormon dan itu akan terrealisasi dan kemudian merangsang hormon-hormon pada adrenal ya, korteks dan medula. Nah, kemudian akan merangsang pergerakan sistem saraf simpatis. Nah, kemudian secara singkat kita akan karena ini berhubungan tentang hormon pada reproduksi, kita review kembali alat-alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kalau pada wanita, ya kalian tahu sendiri ada ovarium. Aduh, sebentar. Ya, jadi ovarium ya, ada folikel ya, tuba falopi ya, kemudian ini ada fimbri-fimbrinya ya, kemudian uterus ya, terus kemudian endometrium dan seterusnya. Ini ada vagina, mulut vagina ya, dan seterusnya. Ini secara lebih lebih spesifiknya ya. Endometrium ada lapisan myometrium, perimetrium dan seterusnya. Terus kemudian ada ampula, ada mesovarium. Nah, di dalam ovarium. Nah, tadi kan sudah diketahui ya ovarium di mana letaknya. Ovarium, nah itu kita kenali di dalam ovarium itu perkembangan folikelnya. Ada folikel primordial di mana itu pada masa sebelum lahir ya, prenatal. Kemudian setelah lahir pada bayi terbentuklah folikel primordial menjadi folikel primer. Terus kemudian ketika mulai berkembang menjadi pubertas akan terjadi growing follicle. Nah, ada juga folikel, kemudian selanjutnya adalah folikel de Graaff di mana folikel yang matang akan keluar dari ovarium pada saat ovulasi, ya. Nah, pada saat ovulasi, folikel de Graaff menjadi corpus luteum pembentukannya, kemudian dari corpus luteum akan mengalami degenerasi. Kalau tidak ada fertilisasi akan terbentuk corpus albicans ya. Nah, ada juga folikel atretik yang nantinya juga akan menjadi corpus albicans ya, yang nantinya akan luruh bersama menstruasi. Nah, ini ya, siklus menstruasi dibagi menjadi 4, ada fase proliferasi. Jadi dia pembelahan ya, lebih singkatnya, di mana disebut juga fase estrogenik atau reparatif, pembentukan epitel permukaan dan lamina propria. Terjadi proliferasi yaitu perkembangan, artinya pembentukan terus-menerus ya, proliferasi itu produksi lah seperti itu. Nah, ini ada kemudian fase sekresi ya, disebut juga fase luteal, di mana terjadi hipertrofi sel kelenjar ya, di mana di situ terjadi penebalan endometrium.
ya. Seperti itu. Kemudian ada fase iskemik ya. Fase premenstrual di mana koilet arteri dari fase proliferasi akan menyempit, endometrium tampak pucat ya, dan seterusnya. Kemudian fase menstruasi, apabila ovum tidak terbuai maka endometrium yang menebal tadi akan luruh ya, dikeluar melalui vagina dan dalam proses menstruasi. Endometrium terkelupas dan keluar sebagai extra menstrual discharge. Discharge itu cairan ya, terdiri dari apa? Darah dari arteri dan vena, sel epitel dan stroma, dan juga sekret atau cairan dari kelenjar ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah proliferasi, kemudian penebalan ya, ada penyempitan pembuluh. Nah, nanti kalau tidak ada pembuahan maka akan terjadi peluruhan atau pada fase menstruasi. Ya, singkatnya ya, pada mekanisme ovulasi itu ada hormon-hormon yang berperan ya. LH atau lutein hormon ya, merangsang progesteron ya, yang mana di situ merangsang pembentukan enzim proteolitik ya, penghancur protein atau kolagenase. Kemudian sekresi hormon prostaglandin ya. Nah, di sini ada dua kemungkinan di mana kalau terbentuk enzim penghancur protein maka dinding folikel akan melemah ya. Kemudian atau kalau terjadi produksi prostaglandin maka ada masuknya plasma ke dalam folikel. Jadi ada edema atau penebalan ya, pembengkakan seperti itu. Nah, ini terjadilah ovulasi ya, di mana dinding folikelnya pecah ya. Nah, hormon-hormon yang berperan ya bisa terutama adalah pada hipofise ya, dan juga pada alat reproduksi ya. Jadi di ovarium ya, dan uterus dan seterusnya. Jadi yang berperan utama itu adalah itu. Karena kalau dari hipofise yang diproduksi adalah FSH dan LH. Jadi kalau ada pertanyaan pada mekanisme ovulasi apakah peran hipofise atau otak itu, atau ya otak gitu ya. Kalian jawabnya seperti ini. Di dalam otak terdapat kelenjar hipofise yang berfungsi memproduksi hormon FSH dan LH. Hormon FSH dan LH berperan dalam pembentukan dan mekanisme pembentukan dari sel telur dan sperma, seperti itu yang ada di genitalia ya, seperti itu, di kelenjar-kelenjar genitalia, di mana kelenjar genitalia di situ ada hormon yang selanjutnya bekerja yaitu estrogen dan progesteron. Nah, ini hormon steroid pada ovarium ya. Tadi pada ovarium hormonnya apa saja, yaitu adalah estrogen, progesteron, dan androgen. Androgen ini ya kalau pada perempuan ya, itu nanti androgen akan jadi estrogen ya. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau laki-laki ya pasti membantu dalam testosteron ya Kak ya. Nah, estrogen ini ada estrogen alami ya di dalam tubuh ya. E1 estron, estradiol, dan estriol. Nah, ini pengecekan hormon-hormon ini penting sekali untuk melihat kondisi pasien-pasien ya dengan riwayat kanker ya Kak ya. Karena kanker ini terutama penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan hormon
Nah, hormon ini hormon apa? Terutama hormon-hormon steroid ya. Hormon yang berasal dari lemak yang tinggi. Seperti itu, silakan kalian baca sendiri. Estrogen fungsinya apa? Meningkatkan sekresi cairan serviks, karena cairan serviks ini berguna sebagai pelumas ya Kak ya. Ada pasien dengan estrogen rendah sehingga tidak produksi sekresi atau sekret mukosa vaginanya itu sangat rendah. Jadi ketika berhubungan seksual maka cenderung mengiritasi. Nah, iritasi kan bisa menyebabkan infeksi. Nah, kemudian progesteron. Progesteron ini dia bergandengan ya, artinya saling membantu dengan estrogen ya, saling menyeimbangkan, di mana dia ini menurunkan sekret serviks. Nah, ini kalau estrogen meningkatkan. Nah, itu ya. Nah, ini jadi progesteron dan estrogen ini saling duet ya untuk keseimbangan. Nah, seperti itu. Ini progesteron terutama ya, dia bersifat termoregulator, jadi dia bisa mengatur suhu di dalam ketika proses ovulasi ya. Terus mempersiapkan uterus dalam menerima serangan-serangan ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian pengaruh tiroid terhadap menstruasi. Ya, tiroid letaknya di dekat leher, di tenggorok. Nah, hubungannya sama menstruasi apa? Karena kan tiroid kan berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan toh Kak. Pada kasus hipotiroid di mana rendahnya kadar T3 dan T4, maka akan memicu pelepasan TRH, thyroid releasing hormone, dan thyroid stimulating hormone, di mana ikut meningkatkan prolaktin. Ya, jadi kalau T3 dan T4 itu rendah, maka akan melepaskan TRH dan TSH, kemudian memicu pembentukan prolaktin. Prolaktin yang tinggi akan menekan sekresi FSH dan LH ya. Jadi kalau prolaktin yang tinggi menghambat FSH dan LH sehingga mengganggu pematangan folikel. Kan folikel akan terus matang ya sampai penebalan endometrium nantinya akan luruh. Nah, seperti itu kalau tidak dibuahi. Ya, jadi kalau tidak ada fase pematangan folikel, jadi menstruasi pasti akan terhambat, tidak sesuai dengan waktunya. Pada keadaan hipotiroid, ovarium lebih peka terhadap HCG sehingga estrogen akan menurun dan perkembangan uterus menjadi terganggu atau hipoplasi ya. Hipoplasi itu menurunnya fungsi ya, karena terjadi penurunan proliferasi Kak. Jadi kalau hiperplasia, jadi terlalu banyak pembelahan sel ya, itu seperti sel kanker. Tapi kalau aplasi. Nah, aplasi itu penurunan ya, regenerasi selnya ya. Seperti itu. Contohnya kayak orang setelah patah tulang ya, patah tulang kanan, tangan kanannya tidak pernah difungsikan. Makanya di situ dia akan menyebabkan pengecilan. Tangannya akan mengecil karena tidak pernah digunakan ya, aplasi atau atrofi ya. Orang tua makin tua akan makin pendek. Nah, seperti itu. Nah, hipoplasi dia akan menurun ya. Jadi proliferasi yang menurun. Padahal kan proliferasi itu harus meningkat ya kalau untuk pembuahan untuk pematangan folikel itu. Pada hipertiroid akan menyebabkan oligomenore ataupun amenore. Jadi tidak menstruasi ya. Meningkatnya T3 dan T4, nah ini tadi menurun ya. Menurunnya kalau ini meningkatnya T3 dan T4 seperti sebaliknya akan menurunkan TSH ya. Nah, meningkatnya kecepatan sekresi hormon tiroid ya akan menurunkan kecepatan sekresi TSH sampai 0. Jadi artinya saling mempengaruhi. Kalau ada pertanyaan, apakah pengaruh tiroid terhadap menstruasi? Jadi kelenjar tiroid
dengan kasus hipotiroid maupun hipertiroid di mana T4 dan T3-nya tidak normal, itu akan memicu pelepasan atau menurunnya TSH. Nah, TSH ini akan mengganggu proses sekresi prolaktin. Nah, prolaktin akan mengganggu proses LH. Ya, LH akan mengganggu proses pembentukan pematangan dan proses selanjutnya dari folikel ya. Jadi secara singkatnya gini, Kak. Sebentar. Kalau ditanya pengaruh tiroid terhadap menstruasi. Tiroid ya, entah itu tiroidnya tinggi atau rendah ya. Tinggi atau rendah mengganggu T3 dan T4, mengganggu TSH, mengganggu LH, mengganggu prolaktin. Mengganggu prolaktin dulu ya. Mengganggu LH dan mengganggu pematangan folikel. Nah, ini ya seperti itu alurnya ya, Kak ya. Nah, ini pengaruh stres ya, Kak ya. Stres itu kan pasti sering ya untuk cewek-cewek ini, kalau stres itu mengganggu siklus menstruasi. Laki-laki juga seperti itu. Stres itu mengganggu produksi sperma. Ya, karena apa? Dari stres ini akan terpengaruh ya GnRH ini ya. Dari GnRH mengganggu LH dan growth hormone, kemudian mengganggu hormon-hormon steroid ya dalam reproduksi, dalam sel-sel reproduksi. Nah, ini akan mengganggu metabolisme, baik metabolisme secara keseluruhan dan metabolisme di dalam tulang. Nah, seperti itu. Akhirnya yaitu satu jalan terhambat, maka jalur-jalur selanjutnya pun tidak akan berjalan dengan baik. Nah, demikian tadi materi kita. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA ya. Tidak ada post test. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.